Halo, perkenalkan nama saya Irasa Pradani Mayang Yasina. Saya biasa dipanggil Mayang. NIM saya 23010121120043. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rati Pradipta Listia Wismaya dengan NIM 230101211200037 dari kelompok 6 Statistika kelas A. Perkenalkan, saya Faisal Radiansyah dengan NIM 230101120054 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Afif Aldi dengan NIM 23010121120040 dari kelas peternakan A, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Tegar Setiatmaja dari kelompok 6 Statistika. NIM saya 23010121120041. Saya Evi Chandra Dewi dengan NIM 23010121120003 dari kelompok 6 Peternakan A. Perkenalkan, saya Nila Adelia Putri dengan NIM 2301111200057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan, rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Kemudian, ada rata-rata. Rata-rata biasa disebut dengan min. Rata-rata adalah matematika sederhana dari sekumpulan dua atau lebih bilangan. Rata-rata menunjukkan distribusi nilai yang sama untuk kumpulan data tertentu. Untuk menghitung rata-rata, kamu perlu menambahkan nilai total yang diberikan dalam data dan kemudian membagi jumlahnya dengan jumlah nilai total. Penghitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi, jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel N, maka bisa dihitung rata-rata dari sampel tersebut. Nah, ini adalah contoh dari rata-rata. Contoh 1, hitunglah rata-rata dari data tersebut. Kemudian, kita harus menjumlahkannya semua. Kemudian, hasil dari penjumlahan tersebut dibagi banyaknya data. Jadi, banyaknya data ada 11. Kemudian, jika ditambah semua hasilnya adalah 61. Jadi, 1/11 dikali 61 atau bisa 61 dikali 11. Hasilnya 5,5. Kemudian, ada median. Median biasa dilambangkan dengan N besar dan E kecil. Median adalah datum yang terletaknya di tengah dari suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, pada bahasan median ini bisa diperhatikan jumlah data yang ada, misal datanya itu ganjil atau genap. Untuk data berjumlah ganjil, bisa langsung ambil angka tengahnya. Tetapi untuk data berjumlah genap akan ada dua angka yang di tengah. Jadi, supaya bisa diperoleh nilai mediannya, harus pakai rumus yang berbeda. Kemudian median. Contoh soal median. Contoh soal median nomor 1. Median dari data tersebut adalah, maka kita harus mengurutkannya dari yang terkecil. Jika sudah, lalu kita hitung ada berapa jumlah dari banyaknya data tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ganjil. Maka
data terdapat pada data ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka mediannya adalah 7. Lalu, ada modus. Modus biasa disimbolkan dengan M besar dan O kecil. Modus adalah perhitungan yang juga bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dengan modus, perhitungan rata-rata dalam statistik bisa terselesaikan dengan mudah. Fungsi modus adalah mengetahui nilai terbanyak dari suatu data. Modus terbagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Modus data tunggal adalah modus yang berisi nilai data yang sering muncul dalam deretan data tunggal. Kemudian untuk modus data kelompok adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data interval. Biasanya data interval hanya memiliki satu modus saja loh. Untuk contoh soal dari modus yang pertama, carilah modus dari data tersebut. Langkah pertama, urutkan data di atas sehingga menjadi 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 9. Langkah kedua, amati nilai mana yang sering muncul dan ternyata angka 5, 6, dan 9. Jadi modus dari data tersebut adalah 5, 6, dan 9 karena memiliki frekuensi terbanyak dengan 2 kemunculan. Jika nilai modus ada 2 atau lebih, disebut multimodal karena memiliki modus lebih dari 2. Ukuran dispersi. Ukuran dispersi adalah suatu ukuran baik parameter maupun statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitung. Macam-macam ukuran dispersi, yang pertama rentang, yang kedua rata-rata simpangan, simpangan baku, varian, koefisien, varian, dan angka baku. Yang pertama, rentang atau rank. Rentang adalah selisih data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Rentang dibagi menjadi dua, jangkauan data tunggal yang bisa dicari dengan rumus X sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Yang kedua, jangkauan data kelompok, bisa dicari dengan titik tengah kelas tertinggi dikurangi titik tengah kelas terendah. Yang kedua, selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi kelas terendah. Contoh soal dan pembahasan. Carilah rentang dari data tersebut. Penyelesaiannya kita cari nilai terendahnya yaitu 40 dan nilai tertingginya 80. Rentang sama dengan 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Jadi rentangnya adalah 40. Ini adalah tabel data dari nilai kelas peternakan A. Kita cari jangkauannya. Titik tengah kelas terendah dari data tabel tersebut adalah 35,5, titik tengah kelas tertinggi yaitu 85,5, tepi bawah kelas terendah 30,5, dan tepi atas kelas tertinggi 90,5. Kita cari jangkauannya. Yang pertama yaitu 85,5 dikurangi 35,5 sama dengan 50. Yang kedua 90,5 dikurangi 30,5 sama dengan 60. Jadi jangkauan dari tabel ini adalah 50 dan 60. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah hasil nilai dari selisih semua nilai dengan rata-rata yang dibagi banyaknya data, atau bisa juga didefinisikan rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata berguna untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Contoh soal simpangan rata-rata. Misalkan tinggi badan 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Hitunglah simpangan rata-rata tinggi badan tersebut. Pembahasan. Pertama, hitung terlebih dahulu rata-ratanya menggunakan rumus X sama dengan 1/N sigma XI sama dengan 1/10 dikali data tersebut. Hasilnya 170,1. Kemudian hitung nilai mutlak XI dikurangi X-ma dan diperoleh hasil data dalam tabel tersebut. Selanjutnya dapat dihitung simpangan rata-ratanya menggunakan rumus SR sama dengan 1/N sigma XI min X-ma sama dengan 1/10 dikali 39,2. Hasilnya 3,92. Simpangan baku.
Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik yang sering digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang sering digunakan untuk menemukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari sampelnya. Jika simpangan baku dari kumpulan data adalah 0, maka semua nilai dalam himpunan tersebut sama. Jika nilai simpangan baku lebih besar, maka titik individu jauh dari rata-rata. Simpangan baku dirumuskan sebagai simpangan baku merupakan bilangan tak negatif dan memiliki satuan yang sama dengan data. Misalnya, jika suatu data diukur dalam satuan, karena simpangan bakunya juga diukur dalam meter pula. Diketahui data sebagai berikut: 9, 10, 8, 7, 8, 6. Tentukan simpangan bakunya. Simpangan rata-rata 9 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 48/6 sama dengan 8. Simpangan baku 9 dikurang 8 dikuadratkan ditambah 10 dikurang 8 dikuadratkan ditambah 8 dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 7 dikurang 8 dikuadratkan ditambah 8 dikurang 8 dikuadratkan ditambah 6 dikurang 8 dikuadratkan dibagi 6 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 dibagi 6 sama dengan 10/6 sama dengan 1,67. Simpangan baku sama dengan akar 1,67 sama dengan 1,29. Contoh soal yang kedua. Diketahui data sebagai berikut: 5, 4, 7, 4, 7, 3, 4, 6. Hitunglah simpangan bakunya. Simpangan rata-rata sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 dibagi 8 sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5. Simpangan baku sama dengan 5 dikurang 5 dikuadratkan ditambah 4 dikurang 5 dikuadratkan ditambah 7 dikurang 5 dikuadratkan ditambah 4 dikurangi 5 dikuadratkan ditambah 7 dikurang 5 dikuadratkan ditambah 3 dikurang 5 dikuadratkan ditambah 4 dikurang 5 dikuadratkan ditambah 6 dikurang 5 dikuadratkan dibagi 8 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 8 sama dengan 16 dibagi 8 sama dengan 2. Simpangan baku sama dengan akar 2 sama dengan 1,41. Varians. Varians dalam statistika merupakan salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana sebaran suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol dengan sigma kuadrat untuk populasi dan untuk sampel S kuadrat. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol S kuadrat untuk varians karena pada umumnya kita hampir selalu terpaku dengan sampel dan jarang sekali berhubungan dengan populasi. Rumus untuk menghitung varians ada dua, yaitu rumus teoritis dan rumus kerja. Rumus kerja ini mempunyai kelebihan dibandingkan rumus teoritis, yaitu hasilnya lebih akurat dan lebih mudah untuk mengerjakannya. Rumus kerja untuk varians adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke materi koefisien variasi.
Koefisien variasi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sistem ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang terdapat pada suatu data kelompok. Dalam menghitung suatu data dengan menggunakan sistem perhitungan ini, dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu KV sama dengan S per X dikali 100%. Dengan keterangan KV adalah koefisien variasi, S adalah simpangan baku, dan X adalah nilai rata-rata. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal materi koefisien variasi. Di sini ada contoh soal, pada kelompok terdapat data yakni 1,5, sedangkan koefisiennya yakni 12,5%. Maka hitunglah nilai dari sebuah data kelompok tersebut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita harus ketahui dulu. Di sini S-nya adalah 1,5 dan KV-nya adalah 12,5%. Jadi jawabannya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu KV sama dengan S per X dikali 100%. KV-nya 12,5, jadi sama dengan 1,5 per X dikali 100%. Jadi 12,5 sama dengan 150% per X, dan X-nya adalah 150% per 12,5%. Jadi kesimpulannya yaitu nilai rata-rata pada sebuah data kelompok ini adalah 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Setiatmaja dari kelompok 6 Statistika. Ini saya 2301012112004041. Di sini saya akan menjelaskan angka baku. Angka baku biasa dilambangkan dengan y-score. Suatu bilangan menunjukkan seberapa nilai suatu bilangannya. Dalam suatu distribusi dinyatakan dengan satuan standar deviasi. Angka baku merupakan menyatakan nilai perbandingan antara selisih data dengan rata-rata perbandingan simpangan baku yang di data tersebut. Rumus angka baku yaitu Y XI kurangi X dibagi S. Y dimaksudkan angka baku, XI nilai data, X nilai rata-rata, S simpangan baku. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Nilai ujian Elsa adalah 82. Rata-rata nilai ujian di kelasnya adalah 73. Dengan simpangan baku 8, berapa nilai angka baku nilai ujian Elsa? Ya, Y sama dengan XI yaitu nilai data yaitu 82 kurangi rata-rata ujian kelasnya yaitu 73 dibagi simpangan baku. Sama dengan 9/8 dan hasilnya 1,125. Dari pembahasan materi praktikum laboratorium 3 ini, kita telah mempelajari mengenai ukuran pemusatan dan ukuran dispersi yang meliputi mean, median, modus, rank, rata-rata simpangan, simpangan baku, varian, koefisien varian, dan angka baku. Diharapkan setelah mempelajari materi berikut ini, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah atau membantu menjadi lebih efektif.